Pada hari ini kita akan lihat kembali bagaimana Santa Teresa Lisieux mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi kudus itu kita tidak harus menjadi seorang pengkhotbah atau penyembuh atau seorang yang hebat dalam bernubuat atau segala macam karunia rohani yang lain seperti misalnya sabda pengetahuan atau pengajar dan lain sebagainya. Tapi lewat status hidup kita masing-masing, di dalam rumah, di dalam pekerjaan, kita bisa menjadi kudus. Nah, bagaimana caranya? Itu yang akan kita lihat bagaimana Santa Teresa Lisieux menjelaskan. Kalau kita lihat semua riwayat orang kudus, kita akan menemukan banyak sekali karya-karya besar yang sudah mereka lakukan di dalam hidup, ya, sehingga mereka diangkat menjadi santo-santo yang hebat, santa yang luar biasa karena segala macam pekerjaan-pekerjaan mereka yang heroik sekali, termasuk juga banyak sekali karunia-karunia Roh Kudus yang hebat-hebat. Santa Teresa Lisieux kita akan melihat bahwa semua orang itu bisa menjadi kudus walaupun mereka bukan orang yang tampaknya hebat di mata dunia atau di mata orang lain, ya, melalui status hidup kita masing-masing. Nah, dengan melaksanakan tanggung jawab kita seperti itu, ya, mau memberikan kepada kita suatu ajaran bahwa semua orang, bahkan yang tidak pernah dikenal oleh orang lain pun, dia bisa menjadi kudus. Orang yang kudus tapi tidak digelari santo-santa itu jauh lebih banyak. Tugas yang paling kecil sekalipun itu bisa menjadi bahan kesempurnaan yang sangat tinggi. Jadi kalau seperti kita di rumah aja masak kayak kerja, apalagi sekarang work from home, itu semua adalah kesempatan untuk kita menjadi kudus. Seperti itu ajaran Santa Teresa Lisieux dalam bagian ini, ya. Nah, kesucian terdapat dalam kemampuan untuk mengilahikan kehidupan kita setiap hari. Kita dapat menjadi suci melalui kehidupan sehari-hari dan bukan dalam hal luar biasa. Jadi ini merupakan suatu jalan. Itulah sebabnya mengapa jalan Teresa Lisieux itu disebut jalan kecil, karena apa? Jalan ini bisa diikuti oleh semua orang, gitu ya, lewat kehidupan yang tersembunyi yang tidak dikenal oleh siapapun. Nah, kita dapat menjadi suci. Jalan yang ditempuh Santa Teresa menunjukkan dan mewartakan bahwa kehidupan sehari-hari itu adalah jalan kita untuk kudus. Santa Teresa Lisieux sendiri menunjukkan di dalam kehidupannya bahwa dia itu bukanlah seorang santa yang punya karya besar. Dia tidak berkhotbah, dia tidak menyembuhkan orang, dia bahkan mungkin tidak berbahasa roh. Dia juga bukan seorang rasul yang pergi mewartakan Kristus kemana-mana. Dia juga bukan misionaris atau martir, tidak. Walaupun dia sangat merindukan hal itu. Nah, selama hidupnya dalam biara, perbuatannya biasa sekali. Bahkan suster yang lain itu tidak melihat dia sebagai seorang suster yang istimewa. Cuma dikatakan memang Teresa itu orang yang baik. Ketika dia meninggal baru orang tahu bahwa dia ini seorang santa luar biasa, ya. Dia begitu pandai menyembunyikan. Bukan dalam arti dia sengaja menyembunyikan, tetapi memang dia tidak mau menonjolkan diri, ya. Sebenarnya bukan dengan sengaja, tapi memang hidupnya begitu sederhana. Ia merasa tidak perlu untuk menonjolkan diri. Menjalankan tugas dengan baik, hidup biasa saja, itu sudah cukup buat dia. Ketika Teresa meninggal dunia, dia dimakamkan di luar biara. Orang yang membawanya ke kuburan itu sedikit sekali. Namun sesudah penguburannya barulah orang bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali kesaksian tentang kesembuhan, mukjizat yang dialami oleh orang-orang yang berdoa kepada dia. Nah, hidup Santa Teresa Lisieux adalah salah satu contoh yang konkret bagaimana kehidupan yang biasa saja, yaitu kehidupan kita semua, ya, kita semua kan hidup biasa. Kita tidak bukan seorang misionaris, bukan seorang pengkhotbah ulung dan lain sebagainya, bukan yang bisa ngusir setan, bukan penyembuh. Tapi seperti Santa Teresa Lisieux, hidup kita juga bisa menjadi orang yang kudus, ya. Dalam hidupnya tidak ada hal menyolok. Hidup yang nampaknya biasa itu membawa pada kesucian yang sangat tinggi. Buktinya Teresa Lisieux diangkat sebagai doktor pujangga gereja, padahal dia itu
masih sangat muda ya, dan hidup hanya dalam biara. Tapi ternyata ajarannya yang justru disebut jalan kecil, yaitu ajarannya yang biasa sekali, itulah yang diangkat oleh gereja untuk menjadi ajaran universal bagi seluruh gereja. Artinya semua orang bisa mengikuti ajaran Teresia Lisieux ini. Nah, apa yang dia lakukan? Ya ini ya, dia tidak mengalami vision, dia tidak mengalami penglihatan, mukjizat, tidak. Tapi yang dia lakukan adalah penyangkalan diri setiap hari. Semua kita saat ini mengalami saat yang sulit, entah kita karena bosan di rumah, entah karena kita punya banyak hal yang kita rencanakan tidak terlaksana, dan lain sebagainya. Semua dari kita juga ingin sekali banyak mengeluh, mungkin banyak khawatir, banyak mungkin ingin melampiaskan emosi negatif, entah marah dan lain sebagainya. Atau yang ada juga mungkin yang akhirnya banyak konflik dan lain sebagainya, karena masing-masing punya banyak masalah ya. Kita semua juga banyak mengalami itu dalam saat-saat yang sulit. Tetapi ini adalah saat buat kita juga bagaimana kita belajar untuk menjadi lebih sabar ya, lewat penyangkalan diri. Kalau kita ingin marah, kita langsung marah aja. Mungkin kita enak, lega sesaat, tetapi orang lain di sekitar kita mungkin akan sangat terbeban, terluka, terganggu ya. Nah, Teresia Lisieux mengajarkan kita bagaimana menyangkal diri. Artinya semua situasi yang gak enak itu kita berusaha untuk terima, dan kita berusaha untuk mengatasi emosi-emosi negatif itu. Nah, mempersembahkan hidup sebagai korban kepada Allah. Jadi kalau saat ini memang bukan hanya kita yang susah ya, tetapi mungkin banyak orang lagi yang lebih susah, yang mungkin bahkan makan aja itu sudah sulit gitu. Nah, itu mungkin dengan cara berpikir seperti itu kita bisa lebih banyak bersyukur. Nah, apa yang menguduskan Teresia Lisieux itu juga adalah kesetiaannya kepada Allah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam situasi apapun kita lagi malas berdoa, kita tetap datang dalam doa pribadi, itu adalah suatu juga bentuk kesetiaan kepada Allah ya. Jadi mungkin kita kadang-kadang khawatir ya, aduh, apakah yang aku lakukan ini ada gunanya nggak ya bagi Tuhan? Kok rasanya aku doa nggak terasa apa-apa, aku doa pun dengan hati yang masih mendongkol dan lain sebagainya. Tetapi di sini Teresia Lisieux mengajarkan bahwa kesetiaan itu adalah satu poin gitu ya, yang penting yang bisa kita syukuri, bahwa kalau kita masih mau datang kepada Tuhan, walaupun sebenarnya kita dalam situasi yang tidak pantas, kita juga merasa mood kita lagi jelek banget, kita lagi marah sama orang, kita lagi habis ngomel banyak, habis marah, tapi justru itulah kesempatan kita cepat-cepat memperbaiki diri dan datang lagi kepada Tuhan. Ini salah satu bentuk kesetiaan. Nah, justru dalam hal kecil ya, dalam hal penyangkalan diri, tidak putus asa pada kelemahan kita, itu adalah suatu kebesaran menurut Santa Teresia Lisieux ya. Nah, mungkin dalam pandangan kita apa yang kita lakukan itu nggak berarti banget ya. Tetapi dalam pandangan Allah itu bisa sangat besar nilainya kalau kita lakukan dengan kesetiaan seperti itu. Mungkin bahkan nilainya juga sama dengan para kudus yang besar yang melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan heroik. Kita ingat perumpamaan yang orang bekerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Mereka semua mendapatkan upah 1 dinar ya. Jadi ini yang Santa Teresia pernah ajarkan dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, bahwa ini membuat dia bisa melihat bahwa wah, orang kudus yang hebat, yang sudah melakukan banyak sekali karya-karya heroik, mungkin seperti Teresia Avila yang mendirikan biara di mana-mana, tetapi ternyata Santa Teresia Lisieux yang juga hanya berdoa di dalam biara saja, itu ternyata sama-sama doktornya dengan Teresia Avila. Padahal Teresia Avila kita tahu dia memperbaharui Ordo Karmel ya. Dia mengajar para suster di mana-mana,
Bahkan dia juga membimbing Santo Yohanes Salib ya, dalam arti dia mengajak Yohanes Salib itu untuk memperbarui Ordo Karmel. Ternyata Teresia Lisieux, Yohanes Salib, Teresa Avila itu sama besarnya di mata Tuhan. Sedangkan kalau mau dilihat karyanya di dunia, bagi pandangan manusia, Teresia Lisieux itu nggak ada apa-apanya. Dia hanya seorang suster yang hidup hanya di biara, masak, membersihkan biara, berdoa. Tetapi ternyata dia adalah orang kudus yang sama besarnya. Ini yang Teresia Lisieux ajarkan pada kita. Kita jangan berkecil hati, walaupun kita ini mungkin tidak dikenal oleh siapapun, ya. Tapi kita bisa mendapat 1 dinar sehari sama dengan para kudus yang lain. Kita bisa mendapatkan tingkat kekudusan, tingkat kesucian yang sama besarnya dengan para kudus yang lain. Itu ajaran Santa Teresia Lisieux yang kita jangan lupa ya. Nah, inti pewartaan Santa Teresia itu membuka dunia baru buat semua orang, bahwa semua orang itu bisa menjadi kudus lewat kehidupan yang biasa. Santa Teresia Lisieux mengajarkan bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai kekudusan yang tinggi itu dengan cara penghayatan kebajikan-kebajikan religius. Kalau kita lihat kebajikan religius biarawan-biarawati, mereka ada kaul. 3 kaul utama, yaitu kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Lah bagaimana kaul-kaul ini juga bisa kita hayati dalam kehidupan kita sebagai awam, di dalam perkawinan, di dalam keluarga. Nah, coba kita akan lihat ya. Di dalam buku ini Santa Teresia Lisieux mengajarkan bahwa kasih persaudaraan itu penting. Kalau dalam kita keluarga ya, relasi antara keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting, di mana pertama-tama kita mengasihi keluarga kita seperti diri kita sendiri dan juga mengasihi orang lain ya. Nah, karena itu ajaran Tuhan sendiri untuk mengasihi sebagaimana dia mengasihi kita. Heroik Teresia berusaha mengejar cita-cita hidupnya. Nah, dia ingin masuk biara itu sudah sejak umur 14 tahun, dan dia tahu betul bahwa di dalam biara itulah tempat dia untuk menjadi kudus. Di situ adalah sekolah dia, sekolah untuk menjadi kudus, sekolah perkembangan karakter dia. Nah, bagaimana caranya? Pasti di dalam biara sama juga dengan kita dalam keluarga, itu adalah proses atau tempat kita dibentuk untuk karakter kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sabar, lebih lebih tekun, lebih bekerja keras. Semuanya dibentuk karena tanggung jawab kita dalam keluarga, karena juga benturan dan gesekan. Kalau kita mau perluas lagi sedikit ya, berarti kalau keluarga juga dalam komunitas ya, kita mengalami itu juga pembentukan. Nah, seperti Teresia Lisieux itu juga yang dia sadari bahwa di dalam biara itulah kesempatan dia bersekolah, sekolah iman dan sekolah karakter ya. Nah, tempat di mana dia sungguh-sungguh mau mempersembahkan dirinya berkorban bagi Allah. Nah, dengan sadar dia itu mau dibentuk menjadi orang kudus di dalam biara. Nah, kalau ini kita bisa adopsi, dengan sadar kita juga mau dibentuk untuk menjadi kudus dalam keluarga, maka ini bisa membuat kita itu mengurangi banyak sekali juga keluhan, omelan kita, ketidakpuasan kita terhadap keluarga, terhadap situasi di dalam perkawinan ya, ataupun di dalam komunitas. Kalau kita dengan sadar memasuki komunitas, memasuki perkawinan, itu dengan satu kerinduan untuk dibentuk menjadi semakin kudus, bukan untuk mendapatkan lebih banyak kesenangan gitu ya. Kalau kita tujuannya egois untuk diri kita mendapatkan lebih banyak kesenangan, pasti kita nanti juga kecewa ya. Karena sebenarnya Tuhan menempatkan kita dalam komunitas, dalam keluarga adalah supaya kita bertumbuh seperti itu. Dia sadar bahwa sebagai seorang kontemplatif, dia harus menjadi pengungkit dunia, artinya leverage bagi dunia. Seorang Karmelit itu adalah seorang pendoa. Tapi kita juga tidak hanya berdoa, kita juga punya kehidupan aktif. Itu sebabnya disebut aktif kontemplatif atau kontemplatif aktif. Nah, maksudnya Teresia di sini sebagai pengungkit dunia adalah kita adalah seorang yang sungguh-sungguh menggerakkan dunia. Kita punya peran yang sungguh-sungguh besar di dalam dunia, di dalam doa-doa kita untuk
keselamatan dunia, kesejahteraan dunia, ya. Jadi ini adalah jantung. Jantung itu yang memompakan darah ke seluruh bagian tubuh. Seorang pendoa sebagaimana Santa Teresia Lisieux menemukan perannya itu sebagai jantung. Karena dia tidak bisa sebagai tangan yang pergi berperang atau mewartakan, dia nggak bisa aktif keluar, tapi dia menemukan panggilannya di jantung dalam pendoa, seperti itu, ya. Nah, baginya hidup membiara itu selalu nampak sebagai sekolah kesempurnaan buat dia. Itulah realitas kita juga, bahwa dalam kesetiaan kita dalam keluarga, seberat apapun, itu adalah kesempatan kita untuk menjadi sempurna dan juga menyempurnakan orang lain. Nah, dengan korban-korban kita, Teresia hanya ingin memberikan cinta kasihnya semata-mata bagi Allah, tapi kita tahu kalau kita mengasihi Allah pasti wujudnya lewat sesama. Melakukan tugas sehari-hari, rutinitas yang biasa-biasa aja. Nah, lewat penghayatan 3 kaul ini, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Bagaimana penghayatan kemiskinan yang dilakukan oleh Teresia Lisieux? Coba kita lihat, ya. Nah, Santo Fransiskus Assisi itu juga punya satu penghayatan kemiskinan yang menyolok, karena dia ada dalam situasi pada saat itu di mana orang itu berlomba-lomba mengejar kekayaan, menumpuk kekayaan. Sehingga Santo Fransiskus Assisi itu dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk menjadi saksi model bagi gereja, bagi dunia pada waktu itu, untuk tidak mengejar kekayaan dengan suatu cara hidup penghayatan kemiskinan yang sangat radikal. Kita tahu Fransiskus Assisi itu seorang anak bangsawan yang kaya raya, tetapi kemudian dia menanggalkan gelarnya dan dia hidup sebagai pengemis, ya. Tetapi di situ memang dia punya panggilan sesuai dengan situasi zamannya. Pada zaman itu dunia sedang membutuhkan satu figur yang menunjukkan bahwa kita hidup itu bukan hanya dari uang saja, tetapi dari kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Nah, mungkin memang karena dia radikal sekali, ya, kita agak sulit menerima. Masa sih kita harus mengemis begitu? Itu kan juga jadi beban buat orang lain. Tetapi lewat jalan hidupnya dia sedang mewartakan satu nilai Injili, yaitu semangat kemiskinan. Nah, tapi yang dilakukan oleh Santa Teresia Lisieux itu juga tidak kalah dengan Santo Fransiskus Assisi yang secara lahiriah itu menanggalkan miliknya, kekayaannya, dan hidup sebagai pengemis. Nah, yang dilakukan oleh Santa Teresia Lisieux itu dia sungguh-sungguh mau lepas kosong dari kelekatannya akan barang-barang. Barangnya cuma sedikit, namanya juga biarawati, ya. Tetapi yang sedikit itu pun pasti orang bisa punya kesukaan, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana dia menghayati kemiskinannya secara begitu radikal. Santa Teresia Lisieux itu dia suka melukis, tetapi ketika dia menemukan kuas yang paling dia suka itu sedang dipinjam dan tidak ada di tempatnya ketika dia sedang mau melukis, dia berusaha untuk tidak marah, ya, tidak jengkel. Hal seperti itu hal kecil yang tidak ada orang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi itu adalah bagi Teresia Lisieux kesempatan untuk dia bertumbuh dalam kekudusan. Nah, untuk keperluan pribadinya Santa Teresia Lisieux, dia itu memilih pakaian dan barang-barang yang paling buruk. Ini berbeda dengan kita. Kita biasanya menginginkan tempat yang terbaik, makan paling enak, tugas yang paling ringan, kalau bisa juga pujian yang paling banyak, dan lain sebagainya. Tapi Teresia Lisieux mengajarkan kepada kita bahwa dia sendiri memilih apa yang paling buruk, yang paling sulit buat dirinya. Semakin buruk barang itu, semakin puas dia. Artinya dia tidak mau memuaskan keinginannya, keegoisannya terhadap barang, walaupun itu hal yang sangat kecil. Memang penghayatan dia itu radikal sekali, dan kalau kita bisa ngikut aja sedikit, itu sangat bermanfaat buat kita. Kita akan dihindarkan dari banyak sekali kekecewaan. Saya sendiri juga terbiasa dengan biasanya ada pembantu, asisten rumah tangga, tetapi sekarang dalam situasi lockdown seperti ini semua dikerjakan sendiri. Itu membuat saya tuh banyak ngomel, ya. Aduh capek, aduh ini belum selesai, dan lain sebagainya. Nah, dengan belajar Santa Teresia Lisieux ini saya diingatkan kembali bahwa sebenarnya semua keadaan yang tidak enak itu adalah sebenarnya Tuhan berikan tawaran buat kita untuk maju, ya, dalam hal kebaikan, kekudusan, kesabaran, kesalehan.
dan lain sebagainya. Tapi apakah kita mau nggak menggunakan kesempatan-kesempatan yang lalu lalang di depan kita setiap hari itu untuk kekudusan, untuk pertumbuhan, ataukah kita menggunakannya untuk malah ngomel? Nah, kalau kita ngomel ya jelas aja semua situasi yang nggak enak itu akan semakin nggak enak dan juga tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kebaikan kita. Nah, Teresia mengatakan bahwa setelah menerima pakaian biara, yaitu dia masuk novisiat, dia menerima terang melimpah-limpah sehubungan dengan kesempurnaan religius. Hebat sekali ya, bahwa Teresia ketika baru masuk aja dia udah mengerti tentang penghayatan kebajikan religius, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan ini. Dalam hal penghayatan kaul kemiskinan khususnya, dia mengatakan, saya benar-benar terdorong untuk memilih hal-hal dan barang-barang yang paling jelek dan paling buruk. Kemudian Teresia memberikan gagasan tentang kemiskinan seperti ini. Kemiskinan adalah kerelaan untuk kehilangan bukan hanya barang-barang yang menyenangkan, tetapi bahkan yang sangat diperlukan. Sungguh tidak ada damai yang dapat dibandingkan dengan damai yang dimiliki oleh orang yang bersemangat miskin. Nah, bila seorang yang bersemangat miskin meminta sesuatu dan apa yang dimintanya tidak hanya ditolak, bahkan orang berusaha merampas apa yang dimilikinya, maka ia sedang mengikuti nasihat Tuhan Yesus, yaitu apa? Berikanlah juga mantolmu kepada orang yang mengingini jubahmu. Artinya tidak hanya memberikan apa yang orang lain minta, tapi juga memberikan apa yang sangat kita butuhkan sendiri. Nah, mantol itu adalah perlindungan terakhir kita di situasi dingin ya. Nah, berarti itu melepaskan hak yang terakhir. Dan itu juga menganggap diri kita itu sebagai orang yang merupakan hamba yang tidak punya apa-apa lagi. Nah, bila orang melepaskan mantol, maka kata Teresia Lisieux, dia bilang bebannya itu akan semakin ringan. Dia berjalan lebih cepat, mantol itu kan lebih tebal ya, berat. Dia bilang kalau kita lepasin, kita kasih aja kepada orang lain, ya kita akan lebih ringan melangkah. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Inilah pengertian dari sabda Tuhan dalam Matius 5 ayat 41 itu bagi Teresia Lisieux. Kalau orang minta apa yang mereka minta, kamu kasih bahkan apa yang kamu butuhkan sendiri. Ini berat sekali ya, tidak mudah. Bagiku tidak cukup hanya memberikan kepada mereka yang apa mereka minta, tetapi saya mencoba juga mengenali keinginan-keinginan mereka. Wah, ini suatu hal yang mendalam dan besar dan berat sebenarnya dalam arti tertentu ya. Bila orang merampas apa yang saya pakai, saya akan menunjukkan sikap sukacita karena dilepaskan dari barang itu. Kita tahu sendiri bahwa Yohanes Salib sendiri mengajarkan kita mengenai kelepasan atau detachment itu. Bagaimana kita itu tidak boleh melekat pada keinginan, pada nafsu apapun juga. Nah, Santa Teresia Lisieux mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang minta kepada kita apa yang sedang kita pakai, apa yang kita butuhkan, sebenarnya itu juga menolong kita terbantu untuk lepas ya dari kelekatan dari barang itu. Teresia menghayati kemiskinan itu dengan jalan menghemat barang-barang yang dia pakai ya. Baik, itu yang pertama dalam hal kemiskinan. Yang kedua, penghayatannya di dalam kemurnian. Kemurnian itu apa? Kemurnian itu bahwa perhatian kita, hidup kita betul-betul tertuju, terfokus kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan hati nurani yang murni kepada Tuhan. Seperti itu ya. Nah, Santa Teresia itu adalah seorang malaikat kemurnian. Sejak umur 4 tahun, dia sungguh-sungguh terpikir untuk menjadi milik Kristus saja. Dia mengatakan, aku begitu rindu untuk menjadi seperti seorang malaikat yang murni, yang mempersembahkan diriku seutuhnya hanya untuk Tuhan. Nah, ini dalam hal kemurnian, Teresia Lisieux itu memang dianugerahkan rahmat yang luar biasa. Ya, seluruh hidupnya itu terarah selalu kepada Tuhan. Tidak ada saat-saat itu di mana dia lepas dari Tuhan. Kalau kita baca Teresa Avila, kita baca sampai umur 40 tahun, dia katakan dia di dalam biara, tetapi dia masih kadang-kadang ada kesuaman karena dia masih tertarik dengan hal-hal yang persahabatan dunia dan lain sebagainya, sehingga hal itu menghambat dia untuk betul-betul melaju kepada Tuhan. Nah, tetapi Teresia Lisieux ini memang tidak pernah sedetik pun dia lepas dari Tuhan.
seluruh hatinya, ya. Dan dia itu sangat kagum dengan Santa Cecilia. Santa Cecilia kita tahu dia adalah seorang yang sangat rindu untuk menjadi mempelai Kristus, menjadi pengantin Kristus, tetapi oleh ayahnya dia dinikahkan oleh seorang pemuda. Dan Santa Cecilia ini pada hari pernikahannya itu betul-betul hanya berdoa kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian. Dan ketika setelah menikah dia katakan pada suaminya bahwa saya sebenarnya ingin sekali menjadi pengantin Kristus, dan kamu tahukah bahwa saya ini ada seorang malaikat Allah yang melindungi aku, menjagai aku terus. Kalau kamu sungguh-sungguh juga punya hati yang murni, kamu bisa melihat malaikat Allah yang melindungi aku ini. Dan akhirnya si suaminya itu mengatakan, baik, kalau aku bisa melihat malaikat itu, kamu boleh menjadi pengantin Kristus. Dan pada waktu itu suaminya akhirnya diajarin oleh Santa Cecilia dan akhirnya dibaptis juga. Dan pada waktu itu, setelah itu dia betul-betul memang pernah akhirnya melihat malaikat yang begitu cantik yang sedang menjaga Santa Cecilia. Dan sejak itu akhirnya suaminya itu dengan adik iparnya itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Jadi Santa Cecilia akhirnya sungguh-sungguh bisa mempersembahkan kemurniannya juga kepada Allah, ya. Jadi kita lihat dalam situasi terjepit seperti itu pun, kalau kita mempunyai hati nurani yang murni, maka Tuhan itu akan melindungi kita. Tuhan mengabulkan doa Santa Cecilia bahwa suaminya itu akan melihat malaikat Allah yang menjagainya, dan betul itu ditampakkan kepada suaminya, sehingga akhirnya Santa Cecilia bisa tetap sebagai seorang perawan yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, seperti itu. Ini Teresia Lisieux sangat kagum pada Santa Cecilia, ya. Baik, itu kemurnian Santa Teresia Lisieux itu nggak bisa diganggu lagi oleh iblis. Iblis tahu bahwa Santa Teresia Lisieux ini begitu kokohnya di dalam kebajikan kemurnian, sehingga dia tidak bisa diganggu, digoda apapun dalam bidang kemurnian. Selanjutnya kita akan lihat dalam hal ketaatan, bagaimana Teresia Lisieux menghayati ketaatannya, ya. Bagi seorang religius, kalau kita sudah dilepaskan dari barang-barang jasmani, ikatan daging, masih ada satu hal yang paling penting, yaitu melawan diri kita. Ketaatan itu paling berat karena itu melawan diri, ya. Melawan keinginan kita sendiri. Kita tahu bahwa ini yang paling baik buat aku. Misalnya di biara apalagi, ya, kita tahu bahwa sebenarnya kita itu bisanya melayani apa sih? Mengajar, tapi kita mungkin disuruh untuk menolong orang miskin yang kita nggak suka. Nah, tetapi karena kaul ketaatan, kita melawan keinginan kita. Ini paling berat. Sama dengan keluarga, paling berat itu kan melawan ego, ya. Nah, melawan diri sendiri. Teresia dengan peka dan rela tanpa perlawanan sedikit pun menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Bahkan yang sangat kecil pun, misalnya dalam menghayati aturan biara sebagai ungkapan pelaksanaan kehendak Allah. Jadi dia melihat bahwa pimpinan dia, bukan hanya pimpinan, bahkan sesama suster pun itu adalah orang-orang yang diutus Allah untuk memimpin dia, untuk berbicara kepada dia. Sehingga dia itu sebisa mungkin, kalau tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan dosa, dia sebisa mungkin mau taat pada apa yang disuruhkan kepada dia. Ya, ini seperti itu Teresia Lisieux, ya. Nah, realitas rutinitas dalam kehidupan biara yang dihayatinya secara sederhana dan rendah hati menjadikan dia sangat besar, karena dia jalankan di dalam kepercayaan bahwa dia lakukan ini karena dia percaya bahwa Tuhan memakai pimpinannya, Tuhan memakai para orang sesama susternya, Tuhan memakai peraturan biara untuk membentuk dia. Jadi kalau dia taat pada pimpinan, dia taat pada peraturan, itu bagi Teresia Lisieux itu sama dengan dia taat kepada Allah sendiri, ya. Nah, Teresia menjadi teladan ketaatan dan kecermatan dalam menghayati segala peraturan. Dia melakukan itu dengan cermat, ya. Ia begitu rupa menghayati ketaatan sehingga tidak hanya melakukan perintah yang diberikan oleh pimpinan, bahkan berusaha menghayati apa yang mereka inginkan. Jadi bukan hanya yang orang ngomong, tetapi dia mencoba melihat apa sih di balik hati orang ini, dan dia berusaha untuk memenuhi. Wow, berat sekali memang, ya.
Tetapi itulah bagaimana dia mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh di dalam ketaatan. Teresia menghayati ketaatan dengan setia. Di dalam diri pimpinan dia melihat Allah. Nah, dalam ketaatan Teresia menemukan suatu sarana paling aman untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi mungkin ini juga bisa kita terapkan dalam keluarga, kepada orang tua. Walaupun mungkin orang tua kita kuno, ya, tidak mengikuti perkembangan modern, pendidikannya lebih rendah daripada kita, tetapi taat kepada orang tua itu tidak pernah salah, dalam arti itu juga perintah Tuhan, dan itu adalah jalan juga yang paling aman untuk kita menaati kehendak Tuhan. Termasuk juga misalnya suami terhadap istri, istri terhadap suami. Dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga, istri taat kepada suami, itu adalah jalan untuk juga belajar taat kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suami, maka Tuhan juga tidak akan mungkin menyesatkan kita. Karena kalaupun suami kita misalnya salah, Tuhan bisa kok meluruskan lagi. Tapi yang penting kita taat dulu. Itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus. Nah, Kristus tidak akan melepaskan tanggung jawab, tidak akan melepaskan kita. Kalau kita melakukan suatu kekeliruan karena kita tidak paham, maka pasti Tuhan juga punya cara untuk mengembalikan kita. Dalam segala sesuatu, kita bisa mengikuti kehendak Tuhan lewat ketaatan, ya, terhadap suami juga makanya taat pada firman Tuhan, taat kepada Tuhan lewat gereja, lewat apa yang gereja ajarkan. Itu juga menjadi jalan aman buat keluarganya, semua mengikuti kehendak Tuhan, seperti itu, ya. Nah, Teresia Lisieux melihat melalui pimpinannya dan peraturan biara itu adalah sarana pasti untuk mengenal Tuhan dan mengenal serta melakukan kehendaknya. Bagi dia, kalau dia menyimpang dari kebijaksanaan pimpinan dan aturan biara, dia bisa gampang tersesat, seperti itu, ya. Hal ini membutuhkan keyakinan iman yang mendalam. Memang akhirnya kita bersyukur, ya, bahwa di dalam KTM, di dalam gereja Katolik, sudah ada ajaran gereja, sudah ada peraturan, sudah ada pedoman hidup. Yang kalau kita baca, ini sebenarnya adalah pagar, adalah bimbingan, tuntunan kita untuk kita hidup pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini merupakan suatu gaya hidup kita, ya, artinya tidak egois, mencari untuk kepentingan bersama. Kalau kita terapkan dalam keluarga misalnya, ya, ini berarti juga penyangkalan diri, ya. Ketaatan itu berarti juga atas keputusan bersama misalnya, yang kadang-kadang mungkin tidak selalu pas cocok dengan keinginan kita. Nah, dengan sikap ini seseorang mulai menyadari bahwa pimpinan dan aturan hanyalah merupakan ungkapan lahiriah dari kehendak dan rencana Allah. Jadi tujuan kita yang paling besar sebenarnya, tujuan utama kita adalah kita mau taat kepada Allah. Tapi bagaimana jalannya taat kepada Allah? Yaitu kepada apa yang kelihatan, seperti itu. Ya, aturan dalam keluarga, aturan dalam gereja, aturan dalam komunitas, aturan dalam biara kalau para biarawan, ya. Nah, Allah sendiri yang mau melaksanakan rencananya melalui kehidupan bersama kita, seperti itu. Nah, bahkan para kudus bertindak lebih jauh sehingga mereka tidak mau hanya taat pada pimpinan, tapi juga kepada sesama. Jadi kita lihat juga dalam hidup bersama, orang itu juga perlu taat kepada orang lain. Dalam arti, kalau memang dia betul, kalau memang dia mungkin juga bisa mempunyai argumen yang baik, kuat, ya, kenapa nggak kita taati, kita ikutin aja. Walaupun dia levelnya sama dengan kita, seperti itu. Bahkan mungkin saya terhadap anak pun saya akan banyak mendengar juga, karena belum tentu apa yang saya pikirkan itu betul, ya. Mereka kadang-kadang dengan pemikiran yang jernih bisa lebih kritis, dan itu kita bisa diskusi, ya. Tapi nah, semangat ketaatan membawa Teresia Lisieux untuk melihat dalam diri setiap orang sebagai yang diutus oleh Allah sendiri. Teresia sebagai orang bijaksana, ya, dia tidak pernah melanggar perintah atasannya untuk menyenangkan sesamanya. Jadi kalau misalnya apa yang diminta para suster lainnya itu tidak sejalan dengan aturan, ya pasti dia akan tolak. Tapi sejauh itu sejalan dan tidak membawa pada dosa, dia akan taat, seperti itu, ya.